Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuril Ilmi, NIM 184275021PA18462 akan menjelaskan ujian akhir semester yang telah saya kerjakan. Di sini terdapat 3 soal. Soal yang pertama itu menjelaskan tentang tugas kelompok yang sudah dikerjakan sebelumnya, yaitu proses karakterisasinya, persamaannya bagaimana, blok diagramnya bagaimana, dan lain sebagainya. Dan soal yang kedua itu menjelaskan tentang proses pengkondisian sinyal dari sensor induktif 1 mH sampai 100 mH menjadi 1 volt sampai 5 volt. Dan yang ketiga merupakan eh, proses pembacaan suhu dari termokapel J dengan yang diketahui ada suhu ruangan 35 derajat Celcius dan juga DVM sebesar 10,933 milivolt. Oke, pada soal yang pertama, langsung saja. Pada kerja kelompok kemarin saya membuat sensor konsentrasi KMNO4 yaitu ya zatnya spesifik dengan sensor cahaya LDR. Jadi sensor cahaya LDR menjadi sensor kayak konsentrasi KMNO4. Nah, pada eksperimen ini kami menggunakan beberapa komponen, diantaranya ada LDR, terus ADC 15 bit yang optimal, lalu kemudian Arduino Nano dan juga komponen pendukung lainnya yaitu alat-alat kimia yang dipunyai oleh Ivan Lionel. Kemudian saya kontribusi di sini itu sebagai programmer, jadi saya memprogram sehingga nanti bisa dijelaskan selanjutnya. KMNO4 itu merupakan zat yang cukup pekat, jadi dia tuh pada perubahan 0,0 sekian saja itu sudah sangat pekat. Jadi kami menggunakan batasan konsentrasi yang cukup kecil karena pada konsentrasi yang cukup pekat itu pembacaan datanya agak error, jadi melenceng. Kemudian jadi pada awal eksperimen proses karakterisasinya, pertama proses karakterisasinya itu kami membuat satu larutan patokan, jadi 0,03 gram berbanding dengan 1 liter air aqua. Kemudian nanti larutan patokan ini akan dibagi menjadi dalam penyempelan dalam beberapa kadar dari larutan ini terhadap kadar air yang digunakan. Oke. Setelah jadi seperti ini. Nah, jadi di sini terdapat beberapa data, yaitu misalnya di sini. Jadi yang tadi konsentrasi inisial diambil 5 mili berbanding dengan air banding 30 mili menghasilkan konsentrasi yang harusnya sekian 0,00375. Nah, pembacaannya ternyata adalah 0, 0, pembacaan dari ADC-nya merupakan 2053. Nah, nanti dikonversi menjadi resistansi menjadi 668 ohm. Nah, dan ini seterusnya dilanjutkan sampai 15 kali pengenceran. 15 kali pengenceran nanti diambil persamaannya melalui grafik, persamaannya diambil nanti data ini diuji. Jadi kami selain 15 data tadi mengambil 5 data tambahan untuk pengujian. Ternyata ini nanti dijelaskan selanjutnya. Oke, yang kedua adalah jadi ini persamaan yang kita peroleh, jadi konsentrasi dari KMNO4 merupakan 0,1694 kali resistansinya dikurangi 0,4755 log resistansi ya. Dari korelasi persamaan terhadap data yang kami punya itu diperoleh 0,9958 R²-nya. Nah, untuk menguji kevalidan seperti yang dijelaskan sebelumnya, kami menggunakan 5 data uji dan ternyata menghasilkan error 0,626. Perangkat ini memberikan span yang cukup baik yaitu 23,52. So ini harusnya di sini. 23,52. Span 23,52 dan resolusi 0,3. Oke. 0,3. Dan selanjutnya adalah proses kalibrasi. Kalibrasi ini
kami menggunakan 2 sistem kalibrasi. Yang pertama kalibrasi untuk pengujian, yaitu kalibrasi timbangan dalam hal ini dengan 3 presisi tadi jadi di timbangan itu ada, massa patokan yaitu 50 gram, jadi harus, mengukur 50 gram tersebut sehingga timbangan yang digunakan itu, dapat digunakan untuk proses, karakterisasi sensor ini. Nah, untuk kalibrasi sensor yang kami buat, itu menggunakan, sampel air. Jadi nanti dimasukkan air ke dalam, tabungnya terus, nanti dibaca ADC-nya, ternyata setelah kami, lakukan, eee, pengujian secara berulang itu hasilnya, ADC-nya sama. Akurasinya diperoleh adalah 99,82. Ini cukup baik, 99,82. Kemudian ini, jadi resolusi yang diperoleh tadi 0,3 dan span-nya adalah 2, sekian, 23,52 dan persamaan karakteristiknya seperti tadi. Karakteristiknya seperti berikut. Oke, selanjutnya di blok diagram dari sistemnya. Jadi pertama kami menginisialisasi LED dinyalakan warna hijau karena warna hijau, memiliki absorbansi yang paling optimal. Kemudian data di-raw, data DC-nya, kemudian dikonversi ke resistansi. Hasilnya lalu masuk ke dalam persamaan hasil karakterisasi yang tadi ini, Y, sekian, Y sama dengan. Kemudian, data ditampilkan pada layar OLED. Nah, dari, proses tersebut kami menyadari bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sensor ini adalah dapat mendeteksi konsentrasi yang cukup baik dengan akurasi yang cukup baik juga, namun dengan catatan konsentrasi yang diuji cukup kecil. Kekurangannya ya karena kami mengujinya belum cukup banyak untuk konsentrasi yang besar, mungkin untuk konsentrasi yang lebih pekat, mungkin rentang kerjanya masih terbatas. Nah, lalu dalam tugas ini saya itu berkontribusi dalam pembuatan program. Jadi saya membuat programnya dimulai dari memprogram pembacaan ADC-nya, kemudian memprogram OLED-nya, lalu memprogram data-data yang ada dalam sistem ini, dimasukkan. Kemudian nanti, jadi, kami itu mengadakan observasi selama 3 hari. Nah, pada hari pertama dan hari kedua itu kami gagal dan hari ketiga ini ya data yang sudah kami dapatkan ini berhasil. Nah, hari pertama dan hari kedua ini mengapa gagal? Karena, kemarin berpatokan pada massa, sedangkan massa itu cukup sensitif, massa yang sangat kecil misalnya 0,005 KM-N4 itu cukup sensitif, jadi tidak relevan dengan data kami. Jadi kami membuat, suatu suatu, variabel independen, yaitu bagaimana konsentrasinya itu, diinisialisasi saja, nanti dilakukan pengenceran. Jadi seperti itu prosesnya. Kemudian nomor 2 adalah, eee, induktif ini. Mengkondisikan sinyal bacaan sensor induktif dengan kapasitas 94 mH sampai 100 mH. Tegangan kerjanya 1 sampai 5 volt. Nah, mungkin, eee, perhitungannya dulu ya gitu. Jadi, saya menganalogikan, sensornya itu induktif seperti ini. Jadi ada RL, rangkaian RL, dengan, 100 ohm, lalu ini 100 mikrofarad. Kemudian, dari rangkaian ini nanti dibaca pada aplikasi Proteus. Pada aplikasi Proteus ternyata pada saat, ininya 0,40 mH maka akan membaca tegangan sebesar 1,98 volt. Kemudian saat, indukansinya 100 mH maka akan membaca tegangan sebesar 8,1 volt. Kemudian karena, fungsi dari, suatu sensor yang linear itu Y, Mx tambah offset.
Maka dari itu dimasukin ke dalam persamaan ini, maka diperoleh M sebesar 0,65 dan juga offset sebesar min 0,29. Nah, persamaan ini nanti dimasukkan sebagai patokan pengondisian sinyal. Dalam hal ini saya menggunakan pengondisi sinyal inverting dan juga summing. Oke, ini saya lewat. Jadi mungkin langsung ke simulasi. Jadi yang pertama, enggak, jadi penjelasan dulu saja. Jadi masukkan tegangan, ini masuk ke op-amp, kemudian op-amp inverting, kemudian diperoleh nilai RF. Jadi ini persamaan op-amp inverting, kemudian diperoleh nilai RF sebesar 650 ohm. Kemudian karena tadi ini bacaan tegangannya ada negatif, maka perlu dipositifkan karena persamaannya adalah positif 0,65 Vin positif dan ini negatif ya. Kemudian diinvertikan sekali lagi dengan perbandingan RI dan RF itu sama yaitu sebesar 1K. Lalu inverting ketiga ini dilakukan untuk min 0,29 jadi diinvertikan terlebih dahulu baru di summing. Diinvertikan diperoleh R9 61,57 dan juga ini 1K 1K. Lalu hasil dari V4 itu disumming dengan V3 tadi, menghasilkan persamaan V5. V5 ini ternyata hasil karena ini inverting summing, maka hasilnya negatif, maka perlu dipositifkan dengan inverting lagi dengan perbandingan 1K juga. Mungkin simulasinya seperti ini. Tadi karena ini 650 saya tuning menjadi 750 lalu ini menjadi 62. Oke. Ini nilai-nilainya sudah ada. Terlihat pada 100 mH dia nilainya mendekati 5 yaitu 4,9 atau 4,9 sekian. Kemudian kita ubah 4 mH. 4 mH ternyata bacaannya adalah 1,4 sekian. Oke, jadi itu lumayan cukup mendekati target tegangannya. Oke, selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3 itu mengubah mengkonversi bacaan thermocouple J dengan yang diketahui adalah suhu ruangan 35 derajat Celcius dan dVm-nya 10,933 mV. Oke, ini harusnya di bawah. Oke, jadi pertama untuk 35 derajat Celcius ini untuk suhu ruangan, lalu dVm terbaca 10,933 mV. Lalu dari tabel referensi thermocouple tipe J, itu saat suhu 35 derajat itu V2-nya tegangannya adalah 1,797 mV. Maka dari itu dari persamaan V1 sama dengan V tambah V2 ini jadi thermocouple tipe J itu terdapat tegangan referensinya. Jadi ada tegangan referensinya. 10,933 mV ditambah 1,797 mV. Menghasilkan 12,73 mV. Lalu dari tabel juga, V1 saat 12,73 itu sekitaran antara 12,722 sama 12,788, yaitu menghasilkan suhu 235 dan 236 derajat Celcius. Nah, suhu ini, rentang ini dimasukkan ke dalam persamaan ini. TJ sama dengan 235, di mana 235 adalah suhu rentang minimumnya, ditambah suhu rentang maksimum kurangi 23 suhu rentang minimum bagi 12,778 ini, tegangan ini. Dikurangi 12,722 ya tegangan ini, lalu dikali 12,73 yaitu bacaan V1 dan juga min dikurangi 12,722. Hasil dari bacaan ini, bacaan konversi thermocouple tipe J ini, yaitu sebesar 235,14 derajat Celcius. Jadi saat suhu ruangan 35 derajat Celcius dan
terbacanya 10,933 milivolt yang DVM-nya, itu menghasilkan, suhu termokapel tipe J 235,14 derajat celcius. Tentunya hal ini bisa diotomatiskan dengan menggunakan microcontroller. Jadi, nanti di dalam microcontroller dimasukkan, tabel referensi, dari masing-masing suhunya. Nanti dimasukkan lalu, dilakukan proses konversi. Jadi ini, diagram bloknya. Pertama dibaca data raw DVM-nya, sebesar berapa, lalu dibaca suhu ruangannya juga. Nah, dari suhu ruangan ini data dimasukkan ke dalam microcontroller, lalu diproses dengan, istilahnya lookup table yang tadi. Jadi nanti mungkin dimasukkan dalam array, untuk proses konversinya nanti bikin fungsi konversi, lalu data suhu termokapel tipe J ini diperoleh. Oke, mungkin secara, cara umumnya sekian. Sekian dari penjelasan ujian akhir semester yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.